Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk yang ada di belakang bisa maju ke depan. Untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Haleluya. Mari datang pada Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ini tuh, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, untuk mengurapi setiap kami Tuhan, untuk menjangkau semua jiwa-jiwa yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Katakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidup kami Tuhan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Katakan terima kasih. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Yes. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Mari bersama saya katakan, ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kau penenunku Tuhan, Kaulah penenun hidupku, Kau yang memegang erat masa depan kami Tuhan. Haleluya. Jiwaku menyanyikan. Mari bersama saya katakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan
tidak pernah berubah bagi hidup kita. Dahulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah. Sebab itu kami mau berikan hidup kami bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku berterima kasih, yes Tuhan, buat kasih setiamu. Mari naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudaraku. Hidupku, yes. Mari semua yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. buat penyertaan-Mu. Kasih Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Mari lebih lagi katakan, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Itu aja bersyukur. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Selama hidup kami mau sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami dapat melewati tahun 2024 semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, hanya bangga-Mu Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis kasih-Mu Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Sekali lagi besar kasih-Mu. Setia-Mu. Katakan besar. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Mari semua yang sepakat bersama saya katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kapal Bapak Ibu Saudara. Bersama tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkah, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan
Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan di bumi, di surga dan selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sebelum memulai firman, kita mau siapkan persembahan diakonia. Mari kita berdoa. Syukur kami berterima kasih Tuhan buat semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mengembalikan berkat-Mu Tuhan. Biarkan persembahan yang akan kami berikan untuk menjadi pelebaran-Mu Tuhan. Pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kau yang memberkati
tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kami mau ingat kasih-Mu Tuhan atas hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus
Kasih-Mu yang sudah mengubah setiap kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu yang memulihkan setiap hati-hati yang terluka. Kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini dengan satu ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami biarlah duduk dengan tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu, membawa setiap kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kami sendiri yang terus Tuhan perbaharui Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji nama Tuhan kalau kita boleh sama-sama ada di tempat ini menikmati satu sukacita, satu momen di mana sekali lagi kita mendapatkan kesempatan untuk sudah menikmati perayaan Natal pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah merayakan Natal, tapi tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan menjelang selamat Tahun Baru 2025. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik yaitu Jadilah Pembeda, Garam dan Terang. Katakan bersama dengan saya 1, 2, 3. Jadilah pembeda, garam dan terang. Boleh minta tolong untuk lampunya boleh dinyalakan. Ya, terima kasih. Sama-sama kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pengaruh, untuk mempengaruhi seseorang, sebenarnya pengaruh buruk itu tidak perlu untuk kita mempengaruhi seseorang. Kalau kita mau seseorang itu jadi buruk, jadi jahat, sebenarnya tidak perlu kita pengaruhi pun sudah akan menuju ke sana. Contohnya apa? Waktu saya kecil, di saat saya mengatakan kepada mama saya, "Ma, aku sudah tidur." Kan biasanya kalau anak kecil kan tidur siang kan ya. Tapi kalau sudah dewasa malah apa? Cari-cari kesempatan untuk gereja pun bisa jadi tempat tidur. Saya rasa di sini gak ada ya, gereja gak jadi tempat tidur ya, amin. Tapi waktu masih kecil, ketika disuruh tidur. Lalu saya mengatakan, oke Ma, terus pura-pura tutup mata sampai setengah jam, Ma saya sudah tidur. Padahal itu sekedar tutup mata. Anak kecil gak perlu dikasih tahu untuk berbohong Bapak Ibu Saudara. Sudah akan berbohong. Salah satu contohnya saya. Saya nggak disuruh, sorry saya belum silent. Ya, nggak disuruh berbohong pun sudah bisa berbohong. Ketika seseorang nggak disuruh nakal pun sudah nakal. Makanya pengaruh sejatinya sebenarnya untuk mempengaruhi orang-orang menjadi baik. Makanya di sini saya katakan jadilah pembeda. Sebab kenapa di dunia ini mengajarkan kita untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang jahat. Makanya gini, waktu di dunia kita sudah tahu bahwa dunia itu mengajarkan yang buruk. Gak usah kaget kalau ketemu yang buruk-buruk, yang jahat-jahat selama kita ada di dunia. Harusnya kita gimana? Kagetnya harusnya kita, ih, kok bisa ya orang ini baik? Harusnya kagetnya gitu. Sebab kenapa? Di dunia itu tempat yang sudah hancur. Dosa sudah ada. Makanya kagetnya seharusnya, wih, orang kok jahatnya minta ampun. Hari ini gak usah kaget kalau ketemu orang jahat. Kagetlah ketika ketemu orang yang baik. Wah, ini jadi pembeda ini. Sebab kenapa? Di balik banyaknya orang yang jahat masih ada orang yang baik. Dan saya harap yang baik itu ditemui dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam kitabnya yaitu Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Boleh dibantu untuk
menampilkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, yang kita baca ini adalah rentetan daripada khotbah Yesus di bukit. Berarti kalau kita membayangkan, enak ya pada zaman itu langsung sendiri Tuhan Yesus yang khotbah. Jadi nggak ada alasan khotbahnya nggak enak ini, khotbahnya nggak lucu ini, nggak. Yesus sendiri yang khotbah, Yesus nggak ngelucu juga, nggak ngelawak juga. Terus, khotbahnya datar, enggak. Tapi kalau kita lihat rentetan khotbah di bukit ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata khotbah di bukit ini membahas tentang perlunya kehidupan baru. Membahas tentang kebiasaan baru, hidup yang baru yang beda dari yang sebelumnya, yang jahat itu. Jadi bukan kehidupan yang hanya sekedar sistem formalitas saja, yang legalistik, yang hanya sekedar formalitas saja. Enggak, Tuhan Yesus ajarkan kehidupan yang baru. Khotbah ini merupakan pernyataan yang merupakan uraian Yesus sendiri. Langsung Yesus sendiri yang menguraikan. Kalau pada saat itu mungkin ada enggak ya kira-kira yang mendengarkan ngantuk? Tapi yang enggak percaya ada, firman Tuhan tulis. Firman Tuhan tulis pada saat Yesus menyampaikan khotbah, ada yang tidak percaya, ada yang percaya di antara kerumunan banyak orang. Dan bisa jadi saya juga percaya bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar di tempat yang sama dengan khotbah yang sama, bisa jadi iman atau bisa jadi apa yang Bapak Ibu percayai itu berbeda dengan orang masing-masing. Ketika melihat keadaan, enggak mungkin Tuhan Yesus itu sanggup menolongku, buktinya kenyataannya seperti ini, udah satu orang. Iya enggak? Kenapa? Karena setiap orang waktu disampaikan firman Tuhan bisa berbeda. Tapi di saat itu Yesus sendiri yang mengkhotbahkan, merupakan uraian Yesus sendiri tentang apa yang ia inginkan agar para pengikutnya melakukannya. Lalu apa yang Yesus inginkan untuk para pengikutnya itu mau lakukan? Dalam hal yang kita baca ini, Yesus ingin kita itu menjadi pembeda di antara yang ada di dunia ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di dunia ini banyak yang jahat, Yesus mau para pengikutnya, Yesus mau para muridnya untuk menjadi pembeda di tengah kegelapan dunia yang ada saat ini. Apa yang Yesus katakan, yaitu ada dua metafora yang Yesus katakan, yaitu kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam dunia dan terang dunia, di sini dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti kalau kita melihat yang dimaksud dengan kamu sesungguhnya adalah para pengikutnya, para murid-muridnya. Berarti kita mengetahui bahwa yang dimaksud siapa itu garam dan siapa itu terang, yaitu adalah para pengikut Kristus. Amin. Berarti sesungguhnya untuk menjadi garam dan terang hanya membutuhkan yang namanya lahir baru terlebih dahulu. Seseorang gak akan bisa jadi disebut kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Gak akan mungkin bisa kalau belum terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Maka pastikan terlebih dahulu untuk menjadi pembeda di tengah kegelapan dunia ini, kita harus lahir baru, amin. Kita harus lahir baru terlebih dahulu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di saat itu sebenarnya kita sudah bisa disebut
garam dan terang. Kita sudah bisa disebut garam dan terang, maka sesungguhnya seharusnya kita jangan berpikir bahwa ya sudah aku udah jadi garam dan garam dan terang, ya sudah aku mau terlepas dari dunia ini. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita memang tetap berada di dunia. Kita gak mungkin menjauhi. Sebab sesungguhnya ketika Tuhan jadikan kita garam dan terang untuk menjadi pembeda di tempat tersebut. Jadi jangan sampai kita malah mengasingkan diri. Sebab Tuhan sudah jadikan kita garam, Tuhan sudah jadikan kita terang. Nah, ketika kita melihat hal ini sebetulnya yang perlu saya katakan adalah bagaimana para pengikutnya menjadi pembeda atau membuat perbedaan. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ingat adalah dengan hasil memiliki karakter Kristus. Bagaimana para pengikutnya menjadi pembeda, yaitu dengan hasil memiliki karakter Kristus. Seseorang gak akan pernah mungkin bisa menjadi pembeda kalau belum memiliki karakter Kristus ini terlebih dahulu. Belum mempunyai identitas garam dan terang. Tapi persoalannya garam dan terang ini ketika kita sudah punyai di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, orang tidak akan melihat itu kalau kita tetap menaruh garam di atas rak dan menaruh terang itu di dalam gantang. Orang gak akan mungkin menikmati, orang gak akan mungkin merasakan, kita gak mungkin menjadi pembeda kalau kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak pernah menampilkan garam itu, tidak pernah menampilkan terang itu. Kita selalu simpan garam itu di atas rak. Selalu menyimpan terang itu di bawah kolong. Siapa yang mau lihat? Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara sudah mengikut Tuhan berapa tahun sampai tahun ini. Bahkan sudah merayakan Natal sampai berapa kali. Ada yang sudah merayakan Natal 20 kali. Ada ya? 50 kali ada? Berarti usianya udah 50 tahun. Ibu Marsiani. Iya. Tuhan mau ketika kita seiringnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau menampilkan garam dan terang itu Bapak Ibu Saudara. Kita ini loh udah jadi garam itu, udah jadi terang itu. Kamu adalah, jadi waktu kita jadi garam dan terang itu gak perlu usaha yang lain sebagainya. Kita hanya perlu menampilkan garam dan terang itu. Makanya saya suka waktu Natal kan biasanya ada holinek ya. Kan biasanya ada lilin, terus kemudian dijabarkan, dijelaskan arti lilin ini. Benar, lilin itu ketika bercahaya, dia akan menyinari. Tapi kalau lilin itu gak pernah kita taruh di tempat yang sesungguhnya, orang gak akan pernah melihat. Contohnya ini ya, lampu mati gitu. Kita mau berjalan, terus kita taruh senter kita di belakang kita, nyenterin. Apakah kita bisa lihat jalan? Saya rasa enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jadi garam dan terang, taruhlah di posisi yang seharusnya Tuhan inginkan. Amin. Dimanapun kita berada, taruh posisinya. Masalahnya waktu ada kesempatan untuk kita menjadi pembeda, kita mendukakan Roh Kudus. Kita enggak mau, kita tahan-tahan. Jangan aku, orang lain. Jangan aku, orang lain aja. Itu sama halnya kita menaruh tempat yang seharusnya tidak kita taruh. Jadi saya mendorong di poin pertama untuk kita menaruh garam dan terang itu di tempat yang seharusnya. Sebab kenapa? Untuk menjadi pembeda kita, yaitu dengan hasil memiliki karakter Kristus itu sendiri. Di poin yang kedua yaitu bagaimana para pengikutnya menjadi pembeda atau membuat perbedaan, yaitu dengan tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang lain. Ayatnya ada di ayat yang ke 13 sampai 15. Jadi di sini saya mau katakan dengan tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang lain. Jadi metafora yang diberikan tadi adalah garam dan terang. Kalau saya mau kasih penjelasan, yaitu garam itu merupakan apa sih? Garam itu merupakan bahan pengawet dan perasa.
Saya yakin dan percaya setiap di dapur Bapak Ibu Saudara pasti ada garamnya. Ada? Pasti ada garamnya. Kalau nggak ada garam, pasti langsung beli. Sebab minimal sedikit dikasih perasa itu. Dan salah satu garam adalah kegunaannya merupakan bahan pengawet dan perasa. Bahan pengawet dan perasa. Saya baru tahu kalau ternyata garam itu bahan pengawet. Berarti bersyukur saya menyiapkan ini sehingga saya tahu bumbu-bumbu dapur salah satunya garam itu untuk menjadi bahan pengawet. Ya, garam itu untuk menjadi bahan pengawet dan bahan perasa. Kalau saya mau ibaratkan, seperti yang saya sudah bilang tadi, dunia itu sudah busuk dengan kejahatannya. Perlu orang-orang seperti kita, perlu orang-orang seperti saya dan saudara untuk menjadi pembeda, untuk mengawetkan, untuk supaya orang itu bisa merasakan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga dunia butuh kita untuk menjadi pembeda akan hal itu. Kita menjadi perasa, menjadi pengawet untuk orang lain dapat rasakan. Terus selain itu, garam juga membuat orang haus. Nah, ini yang saya terberkati adalah ketika saudara atau Bapak Ibu Saudara banyak-banyak makan garam, rasanya pengen minum terus. Betul atau betul? Ketika Bapak Ibu Saudara banyak makan garam, rasanya pengen haus sekali. Dan ini saya mengibaratkan ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi pembeda, artinya dengan tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang lain. Orang lain ketika mendengarkan Kristus, orang lain ketika melihat kita ada Kristus dalam hidup kita, pastikan mereka semakin haus untuk terus menerus mendengarkan kabar baik Injil firman Tuhan ini. Saya mendorong setiap kita dengan keberadaan kita, orang lain itu terus merasa haus untuk lebih tahu apa yang dimaksud dengan Injil itu sendiri. Apa yang Tuhan singkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga setiap orang ketika melihat kita, gimana sih kekristenan itu? Coba deh jelaskan Yesus Kristus itu gimana? Jelaskan, kok kamu bisa mengampuni orang yang sudah jahat sama kamu? Jelaskan, rasa haus, rasa keingintahuan untuk mengenal Kristus itu semakin lebih dalam lagi. Amin. Dan itu dimulai dari kita, jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab fungsi garam itu membuat kita haus, menikmati firman Tuhan. Lagi dan lagi, apa ya yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kita dibuat rasanya gak cukup sampai untuk ngerti, sampai di sini aja. Dan ini sudah di penghujung tahun Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara menerima hal-hal yang baru tentang pengetahuan akan Tuhan? Pastikan Bapak Ibu Saudara di dalam penutupan tahun ini ada sesuatu hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan untuk kita boleh sama-sama mengerti. Tidak sama dengan tahun kemarin, tidak sama dengan tahun sebelumnya lagi. Ada sesuatu yang Tuhan kasih lebih lagi. Tapi kalau kita menjadi jemaat yang pasif, udahlah stop, ibadahnya cuma minggu awal tahun dan akhir tahun. Karena ada jemaat yang musiman. Musim Paskah datang. Musim Ibu Gembala ketawa. Musim Natal datang. Musim Tahun Baru datang. Musim awal tahun datang. Kelihatan dari kursi yang disediakan. Saya mendorong setiap kita untuk memiliki rasa haus itu sebetulnya untuk 1 minggu sekali itu kurang atau kurang? Kurang atau kurang? Kurang ya Bapak Ibu Saudara. Untuk 1 minggu 1 kali saja itu kurang Bapak Ibu Saudara sesungguhnya. Tapi kalau 1 bulan sekali aja gak pernah memperlihatkan hadir ke gereja itu jauh lebih daripada kurang. Jadi saya mendorong setiap kita untuk di tahun 2025 ayo sama-sama kita rajin. Kita sama-sama memiliki rasa haus untuk datang kepada Tuhan. Untuk sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga setiap kehidupan kita, orang lihat hidup kita, orang pun juga haus untuk mengenal
Tuhan itu sendiri. Dan kemudian fungsi garam yaitu adalah garam terasa perih bagi yang kena luka. Kalau nggak percaya Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara kena pisau, terus coba kasih garam. Siapa yang berani? Gak usah dicoba, saya kasih tahu aja. Pasti perih Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara kena luka dan kasih garam sedikit aja pasti perih. Dan ini sama halnya ketika kita tidak senang dengan firman Tuhan, kita menjadi konfrontasi dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya deh, orang yang gak suka dengan hal-hal yang baik, ketika ketemu dengan orang yang baik, pasti malah lebih perih. Sakit hati, orang ini kok gak bisa diajak kerja sama, gak bisa kompromi sama sekali. Gimana sih orang ini? Pasti hidupnya perih. Karena kenapa? Garam itu memang fungsinya untuk hal itu. Maka ketika kita menemui orang yang kita sudah baik, kok dia tidak senang dengan kebaikan kita, udah pasti ini. Beda dengan kita. Karena kenapa? Karena kena garam pasti perih. Maka dari itu ketika Bapak Ibu Saudara dengar khotbah yang menegur, khotbah yang menasihati, jangan perih hati, amin. Jangan sakit hati. Tapi senanglah ketika masih Tuhan tegur melalui siapapun itu. Melalui siapapun itu, siapapun yang menyampaikannya, bersyukurlah. Jangan malah sakit hati, amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya yaitu fungsi garam adalah garam dapat ditemukan di mana saja. Saya berpikir bahwa kenapa ya Tuhan kasih metafora garam. Kan garam itu dapat ditemukan saja. Di mana saja, di dapur kita dapat menemukannya. Kenapa enggak emas? Kamu adalah emas dunia. Kan emas itu sulit ditemukan ya. Tapi kenapa garam? Karena saya berpikir bahwa garam itu dapat ditemukan di mana saja. Tuhan mau orang-orang yang menjadi pembeda di dunia ini dapat dengan mudah ditemukan dimanapun keberadaannya. Amin. Dimanapun keberadaan kita hari ini biarlah ditemukan dengan mudah orang-orang yang memiliki kehausan itu loh. Ditemukan dengan mudah orang-orang yang masih berkonfrontasi dengan Tuhan. Orang yang masih tidak sepakat dengan Tuhan. Biarlah itu ditemukan dengan mudah melalui keberadaan kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Sehingga inilah fungsi garam dan kemudian kalau kita melihat metaforanya terang, yaitu terangnya adalah kebenarannya. Untuk menjadikan, Tuhan bilang gini, akulah terang dunia. Kita dapat menjadi terang karena memiliki terang Kristus. Kalau kita nggak memiliki terang Kristus, nggak mungkin kita menjadi terang dunia. Jadi terang akan bersinar ketika kita ada terangnya Yesus. Kita akan bersinar ketika kita menempatkan terang itu di tempat yang tepat. Sehingga waktu kita memiliki terang ini, itu adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Sebab kenapa? Kita ada di dalam terang itu. Kita melekat dengan terang itu. Cahaya harus terlihat agar efektif. Seperti yang saya sudah bilang, kita tidak mungkin bisa efektif kalau terus-menerus sembunyi di balik dunia ini. Orang Kristen terus sembunyi, tidak mau keluar dengan identitasnya. Kamu Kristen enggak ya? Enggak. Ya udah naik jabatan. Kamu Kristen enggak? Kristen. Ya udah. Orang Kristen lebih takut ketika enggak punya pekerjaan. Orang Kristen lebih takut besok mau makan apa. Orang Kristen lebih takut kalau tidak punya teman. Sehingga setiap ditanya, kamu percaya sama Tuhan apa enggak? Percaya, enggak usah jadi temanku. Orang Kristen lebih takut itu, sehingga apa? Terang itu tidak akan pernah efektif dalam kehidupan orang percaya. Sebab dipenuhi dengan rasa takut untuk memancarkan sinarnya. Pertanyaannya, sudahkah kita efektif dalam mengikut Tuhan? Sudah memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Atau masihkah kita menyembunyikan terang itu di tempat yang tidak seharusnya? Kita takut akan keberadaan kita kalau andai aku
menyampaikan kalau andai orang tahu aku percaya sama Tuhan, lalu nanti aku makan apa? Dan itu salah satu hal yang pernah saya alami ketika saya ditanya, kamu mau jadi apa? SMA itu ya, kamu jadi apa? Dan saya bilang, ya jadi orang toh Bu. Terus mau jadi apa lagi kan ya? Kan biasanya kalau saya, ya ini istilah yang udah umum digunakan sih. Kalau kelihatannya udah sukses, orang bilang apa? Wih, udah jadi orang anak ini. Emang sebelumnya jadi apa? Tapi itu, ya itu memang sudah umumnya. Makanya waktu ditanya seperti itu saya bilang jadi orang. Tapi sebetulnya saya juga tahu nanti karena waktu itu zaman-zamannya orang itu pengen masuk angkatan dan PNS. Orang kalau udah PNS, orang udah angkatan itu dibilang kalau di desa saya, ini udah sukses ini, udah kamu nikah sama ini aja. Entah modelnya kayak apapun, karakternya modelnya kayak apapun, orang tua itu udah kalau ketemu calon yang PNS, udah sama ini aja. Tapi ibu-ibu, apakah uang cukup untuk membahagiakanmu? Saya rasa enggak loh. Kalau kita ketemu dengan suami yang karakternya buruk tiap hari, ya udah tak kasih uang 1 juta, tapi tiap hari dipukulin terus. Mau? Tapi itu yang orang itu bilang. Tapi waktu itu saya bilang, saya mau masuk teologi, apa teknologi? Aduh, tambah ribet lagi kan ya. Saya bilang mau masuk teologi, apa teknologi? Akhirnya saya jelaskan dulu. Loh, nanti kamu mau makan apa kalau kayak gitu? Ya saya waktu itu ya makan nasi Bu, tapi setelah keluar dari ruang BK itu, saya langsung mikir, iya nanti aku makan apa? Ya jadi memang ada rasa ketakutan Bapak Ibu. Tapi sampai sejauh ini, percayalah, saya tidak pernah memakan batu. Percayalah saya tidak pernah memakan tanah. Tuhan selalu pelihara kehidupan orang percaya. Dan saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Tampilkanlah sinarnya Tuhan. Buatlah itu lebih efektif. Jangan khawatir dengan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab Tuhan akan pelihara kita sampai pada kesudahannya. Amin. Saya percaya akan hal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti kita juga yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pun juga pasti memelihara kehidupan orang yang percaya. Dan biarlah kita menjadi efektif di dalam menampilkan hal itu. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi pembeda, yaitu dengan alasan memuliakan Bapa. Ayatnya ada di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana kita menjadi pembeda, yaitu dengan alasan memuliakan Bapa. Kita harus terus-menerus bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ada perbedaan yang nyata dalam pendekatan kita terhadap kehidupan yang ada di dunia ini. Kita harus terus mempertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menjadi berbeda dengan orang lain? Karena pilihannya cuma 2 Bapak Ibu Saudara. Kita mempengaruhi atau kita yang dipengaruhi. Kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Puji Tuhan kalau kita dipengaruhi dengan hal-hal yang baik. Puji Tuhan juga kalau kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang baik. Tapi persoalannya ketika kita tidak kuat dalam hal ini, maka arusnya kita yang akan dipengaruhi dengan busuknya dunia ini. Dan kalau kita sudah dipengaruhi,
yang tadi itu nggak akan pernah efektif. Saya kasih uh, penjelasan yaitu bahwa ketika kita tidak menampilkan garam dan terang, firman Tuhan nggak bilang keselamatanmu akan hilang. Enggak. Makanya saya pakai bahasa yaitu ketika garam dan terang itu tidak ditampilkan, maka tidak akan menjadi efektif. Sebab waktu kita percaya sama Tuhan, kamu adalah garam dan terang. Tapi persoalannya, kita mau tampilkan garam dan terang itu atau enggak? Kita mau mengefektifkan itu enggak? Pendarnya lampu enggak akan efektif kalau kita nyorotnya ke atas. Pendarnya lampu akan lebih efektif ketika kita nyorotkan langsung ke arah jalan kaki yang akan kita langkah. Maka ketika kita sudah yakin kita udah lahir baru, maka kita garam dan terang. Kalau kita belum jadi garam dan terang, berarti kita belum efektif. Simpelnya gitu, sederhananya gitu. Makanya saya mendorong yang sudah percaya ini untuk lebih efektif lagi dalam menampilkan garam dan terang itu. Dan di bagian yang poin yang ketiga tadi, kita terus mempertanyakan dan membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Waktu kita mengalami penderitaan, kita memuliakan Bapa atau tidak? Waktu kita mengalami penderitaan, apakah yang keluar dari mulut kita itu sungut-sungut atau bersyukur? Tapi kadang kalau kita bersyukur, ketemu dengan orang yang agak banyak komentar, biasanya dibilang apa? Loh, mosok loro koyok ngono kamu bersyukur? Kita bersungut-sungut dibilang, arek kok ngomel-ngomel terus, bersungut-sungut terus. Tapi giliran bersyukur dibilang apa? Masa kayak gitu kamu bersyukur? Terus gimana yang benar? Yang benar ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik masa sakit, masa sulit, masa apapun itu, orang yang memuliakan Bapa pasti mengucap syukur. Amin. Pasti mengucap syukur. Dan ini kita harus jadi pembeda. Ketika orang lain bersungut-sungut menghadapi dunia ini, maka orang yang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan harus menjadi pembeda. Yaitu dengan apa? Memuliakan Bapa dengan mengucap syukur. Pada saat mengalami penderitaan apapun Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan ketika kita menghadapi orang yang jahatnya minta ampun, apa yang seharusnya orang percaya lakukan untuk menjadi pembeda? Kalau ketemu orang yang jahat, ada istilah atau ada, ya orang bilang quotes ya. Kalau kamu berbuat jahat, aku bisa lebih jahat dari kamu. Kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Tapi kalau kita menjadi orang yang pembeda, kalau ada orang yang jahat, harus kita balas dengan kebaikan. Jangan balas dengan kejahatan. Kalau jahat balas dengan kejahat, apa bedanya dengan orang-orang di dunia ini? Kalau kita hanya baik dengan orang yang baik, apa bedanya dengan orang yang ada di dunia ini? Enggak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Enggak memuliakan Bapa kita di sorga juga. Pada saat orang tersebut lagi membuat kita sakit hati, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini praktisnya, yang seharusnya kita lakukan mungkin terdengar praktis, tapi saya percaya juga sulit untuk kita terapkan. Yaitu ketika orang jahat kepada kita, lakukanlah pengampunan, lepaskan pengampunan. Terdengar mudah, tapi memang sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Kalau kita hanya baik dengan orang baik, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang sudah jahat kepada kita, apa bedanya? Kalau orang respect sama kita, kita bisa respect. Kalau orang gak respect sama kita, boro-boro mau lihat mukanya, biasanya langsung apa? Buang muka. Harusnya jalannya lurus, apa Bapak Ibu Saudara? Melipir. Seharusnya gak ada telepon, pura-pura, yuk ini. Itu praktisnya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita jadi pembeda.
Kita punya alasan untuk tidak menjadi pembeda. Jadi sangat bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di poin terakhir ini kita memuliakan Bapa kita di surga. Harus jadi pembeda. Kalau orang jahat sama kita, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan kemudian mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan biasanya orang menempatkan kebahagiaannya kepada barang-barang yang dimilikinya. Orang menempatkan kebahagiaan kepada apa yang dianggapnya berharga. Tapi dengar baik-baik, sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita bisa bahagia selama kita punya Tuhan. Dalam hidup ini di dunia, engkau gak punya siapapun, engkau gak punya apapun. Engkau bisa tetap bahagia Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaanmu bukan diletakkan ketika engkau punya sesuatu. Ketika doamu belum terjawab, engkau bisa tetap bahagia. Ketika engkau masih dalam keadaan sakit, engkau bisa bahagia. Dalam keadaan sulit apapun kita bisa tetap bahagia. Sebab kenapa? Kita punya Yesus Kristus dalam hidup kita. Orang yang menjadi pembeda, dia yang meletakkan kebahagiaannya dalam Yesus Kristus. Mengenai kesenangan, kalau kita menganggap kesenangan itu adalah hura-hura, terus apa lagi? Kita menganggap kesenangan itu kalau kita berbuat jahat. Kita menganggap kesenangan itu apa? Kalau ngegame terus dari pagi sampai ketemu pagi. Kita menganggap kesenangan kalau apa? Kalau keluyuran, gak pulang ke rumah. Itu kita harus jadi pembeda. Kesenangan kita ketika mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengalami di mana kita merasakan kebaikan Tuhan. Maka kita harus menaruh titik kesenangan ini di tempat yang tepat juga. Dulu saya kalau orang gak bales, itu saya udah jengkel. Di WA, besoknya baru bales atau besoknya baru bales, nah itu saya udah jengkel. Tapi saya coba untuk merubah mindset saya, merubah kesenangan saya. Kalau awalnya saya senang ketika orang balas, tapi saya rubah. Orang gak mau balas, tidak mempengaruhi kesenangan saya. Orang mau seperti apapun gak mempengaruhi kesenangan saya. Sebab kenapa? Kesenangan kita ketika mengalami hadirat Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Menikmati waktu-waktu dengan Tuhan. Itu kesenangan kita. Bukan kesenangan ketika kita berbuat dosa. Tapi kesenangan ketika kita memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Dan kasih sayang. Ketika kita menganggap kasih sayang itu seperti apa sih? Kasih sayang itu kita dapatkan apakah dengan ketika kita mendapatkan kasih sayang dari, istri atau suaminya orang lain? Kita mendapatkan kasih sayang di saat apa sih? Atau dengan cara yang salah? Kita juga harus menjadi pembeda akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi pembeda. Kalau masih dalam masa pacaran, orang dianggap dia sayang sama aku itu di saat apa? Karena tipuan dunia ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Ketika masih pacaran, kamu sayang aku enggak? Sayang. Yaudah, ayo kita seperti ini. Seperti ini seperti apa? Makan? Enggak. Ya melakukan hubungan-hubungan yang tidak diinginkan. Terus waktu ditolak, lu ini kan enggak baik. Sayang aku atau enggak? Sayang aku atau enggak? Iya ya sayang. Udah jatuh. Makanya hati-hati dengan perspektif kasih sayang ini. Kasih sayang seperti apa yang kita anggap menjadi pembeda dengan dunia ini. Masalah apapun itu harus kita jadi pembeda dengan dunia ini. Amin. Maka kesimpulannya, bingkai foto tidak memiliki tujuan lain selain untuk memamerkan foto yang ditempatkan di dalamnya. Bingkai foto sebagus apapun tidak mengurangi esensi fotonya tersebut.
Sebab yang ditampilkan poinnya, yang disorot itu adalah fotonya. Artinya apa? Kita ini tuh bingkainya Tuhan. Biarlah kemuliaan itu kita tujukan kepada Bapa kita. Biarlah yang disorot itu hanya Bapa kita di surga. Setiap apapun hidup kita yang kita lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pemain musik boleh WL Singer maju ke depan. Mari kita ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau Engkau menjadikan kami garam dan terang untuk menjadi pembeda di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami bisa menjadi beda ketika dengan hasil memiliki karakter Kristus. Dengan tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang lain. Dengan alasan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bersama dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, Itulah karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau beri Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau merenungkan lagu ini berkata, kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak ada kerinduan yang jauh lebih dalam untuk mengenal Kristus melebihi apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika hari ini kita mengenal Kristus, kita tahu identitas kita, yaitu garam dan terang. Garam tidak akan pernah mendapatkan tempat yang tepat ketika kita tidak memakainya. Dan terang tidak akan pernah ada di tempat yang tepat ketika kita tidak menampilkannya, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu mungkin garam ketika selesai dan tidak lagi asin dibuang pada saat itu. Karena memang budayanya Alkitab ditulis seperti itu. Tapi hari ini ketika kita melihat bahwa ketika kita tidak menjadi garam, tidak menjadi terang, sebetulnya kita tetap garam dan terang, tetapi tidak akan pernah efektif kalau kita tidak menempatkan di posisi yang tepat. Jadilah pembeda di tengah kegelapan dunia ini. Mintalah kepada Tuhan keberanian untuk menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Dengan perlahan katakan, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan untuk setiap kami bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah beranugerah dalam kehidupan kami. Dan ketika kami sudah menerima anugerah keselamatan itu, sesungguhnya terang dan garam itu sudah berfungsi dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kami keberanian untuk kami menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, mereka boleh melihat Kristus ada hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Yafet yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan pelayanannya. Apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan. Biar semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga kami akan bersyafaat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat atas bangsa ini. Kehidupan kami orang-orang Kristen boleh menjadi dampak dan terang atas Indonesia. Setiap mereka boleh melihat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya di bangsa ini. Sehingga Tuhan melalui kehidupan orang percaya, bangsa ini boleh diubahkan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dalam mereka melakukan setiap kewajiban mereka, memangku jabatan, melakukan apa yang menjadi
bagian mereka memerintah bangsa ini biar senantiasa ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami di Surabaya ini. Tuhan jagai, Tuhan berkati kota ini dengan keamanan daripada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan juga turun atas kota kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan utus mereka untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk mengenalkan nama Tuhan. Tuhan lindungi dan berkati mereka, sehingga melalui pelayanan gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GAB Miracle Center. Tuhan berkati gembala sidang kami Bapak Teguh dalam pelayanannya menggembalakan setiap jemaat tempat ini. Biar Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengurapi, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kirim tempat ini, mereka boleh menjadi dewasa, mereka boleh menjadi Kristen yang sejati. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Teguh dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan juga memberkati. Juga berdoa Tuhan Yesus buat para pelayan Tuhan, setiap full timer yang Tuhan sudah tempatkan untuk mereka mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan tempat ini. Tuhan berkati setiap mereka dalam pelayanan rumah tangga, pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati. Juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan sudah kirim untuk mereka boleh tertanam dan bertumbuh tempat ini. Dalam setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi, mereka yang kekurangan Tuhan berkati, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bahkan mereka yang berbeban berat, kiranya Tuhan berikan kekuatan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, welcome back at MC Weekly News. Kami menyapa dengan penuh sukacita untuk Anda sekalian yang telah hadir pada ibadah pagi hari ini. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai Anda. Semangat ibadah di hari ini kiranya boleh menambah keceriaan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu terberkati dengan pelayanan firman Tuhan hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Sementara itu, kami juga mau ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GAB Miracle Center untuk Anda yang baru pertama kali hadir. Welcome to our church. This is the best place to call home. Biarlah Anda semua dapat terberkati dan semakin tertanam dalam GAB Miracle Center. Kami harap Anda dapat hadir kembali di pertemuan ibadah selanjutnya. Kemudian tak lupa kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu yang ada di GAB Miracle Center. Biarlah kasih Ibu selalu mencerminkan kasih Tuhan yang lembut dan tanpa syarat. Terima kasih sudah menjadi teladan dalam iman dan kasih bagi keluarga kita. Kami berdoa semoga Tuhan selalu menyertai-Mu dan memberimu sukacita yang berlimpah. Dan kini waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan juga berikan hati yang tulus Tuhan dan rela Tuhan pada setiap kami yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh ucapan syukur, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan Anda via transfer di barcode yang telah tersedia berikut ini. Sambil memberikan persembahan, ada baiknya kita dengarkan info sepekan untuk Anda. Berhubung libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan tengah minggu GAB Miracle Center diliburkan. Jemaat dapat kembali aktif beribadah doa malam maupun doa puasa nantinya di awal Januari 2025. Mari hadiri ibadah raya GAB Miracle Center sekaligus ibadah tutup tahun pada akhir minggu 29 Desember 2024 pukul 9 pagi yang diselenggarakan secara tatap muka. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kami sudah tidak ada siaran live di ibadah raya. Kami mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu secara tatap muka di setiap pertemuan ibadah yang ada. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Marsiani Asali. Di ibadah minggu depan juga akan disertai dengan ibadah MC Kids untuk putra-putri Anda yang berusia 1-12 tahun. Sementara kami juga ada ibadah MC Teens bagi putra-putri Anda yang berusia remaja, yakni 13-18 tahun. Jangan sampai Anda melewatkan semua informasi ini ya. Halo para youth dan dewasa muda, jangan lupa khusus minggu depan ibadah MC Youth disatukan dengan ibadah raya GAB Miracle Center. MC Youth akan kembali aktif di Januari 2025. Sekian pengumuman dan informasi di minggu ini.
Biarlah kita semua dapat kembali berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Engkau selalu setia menjaga hidupku, rahmat-Mu yang besar selalu baru setiap hari. Damai sejahtera-Mu melimpah di dalam hidupku. Sungguh sangat baik Bapa di dalam kehidupan kami, Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami Tuhan menjadikan diri kami Tuhan menjadi terang dan garam-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya dengan kemampuan Roh Kudus-Mu Yesus, untuk kami lebih memilih Tuhan, untuk berjalan beriringan bersama dengan-Mu Yesus. Kami tahu Yesus, biarlah hidup kami terus Tuhan dinikmati untuk orang-orang sekeliling kami Yesus. Kami percaya Bapa, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau setiap daripada kami sungguh Tuhan menerima berkat surgawi yang terbaik Bapa dari-Mu Bapa. Bapa yang baik Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu Tuhan, dengan setiap roh doa, roh penyembahan, roh kasih, roh belas kasih Tuhan, roh keberanian Tuhan untuk mengalahkan setiap ketakutan. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau Tuhan memberikan Tuhan umat-Mu ya Bapa, waktu-waktu untuk mempergunakan dengan bijaksana Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan umat-Mu dengan kesehatan, panjang umur ya Bapa. Berkati ya Bapa usaha mereka Tuhan, karena usaha mereka di dalamnya ada Engkau Kristus Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap daripada kami Tuhan menerima berkat-Mu ini Tuhan, sungguh baik, sungguh sempurna Tuhan. Sungguh kami nikmati Tuhan, dan dinikmati untuk orang-orang sekeliling kami Yesus. Angkatlah kedua tangan-Mu, umat-Ku, umat Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Biarlah setiap doa berkat ini Tuhan sampai ke hadirat-Mu Tuhan, dan dinikmati umat-Mu Tuhan penuh dan sempurna. Dan biarlah setiap dari kepada kami yang menerima berkat yang terbaik ini, mari kami sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat.